Anies sudah terbukti dan teruji di Jakarta. Bukan cuma lip service, Anies terbukti kebijakannya pro terhadap rakyat kecil. Para ojol di Jakarta bisa menjadi saksinya. Bersama gue Vina, Agen Center. Sebelum itu, simak video berikut. Halo Senterian, saat ini saya sedang berada di Stasiun Sudirman. Hari ini kita akan mewawancarai beberapa ojol terkait kebijakan Bapak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Yuk ikutin saya ya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Pagi dengan Pak Joni, Pak. Pak Joni orang asli Jakarta atau merantau? Saya pendatang, Pak. Pendatang dari mana, Pak? Dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Pak Joni, saya mau tanya, Pak Joni ini jadi ojol udah berapa lama? Saya dari 2017, Mbak. Oh, ya. 2017, berarti udah 6 tahun ya, Pak ya? 6 tahunan, Mbak. Kemudian Pak, Bapak tahu nggak sih kebijakan Pak Anies yang berpihak pada ojol? Kalau masalah itu ya saya tahu yang waktu itu pernah jalan Tamrin itu ditutup sama Pak Ahok kan buat kendaraan roda 2, terus dibuka sama Pak Anies, itu saya tahu, Mbak. Kemudian menurut Bapak itu dampaknya kepada para ojol gimana, Pak? Ya sebetulnya sih dampaknya baik sekali, bukan di ojol aja tapi kayak semacam kurir dan pengguna roda 2 lainnya juga baik sekali, Mbak, karena satu menghemat waktu ya. Kedua juga kan mereka kalau mau ke arah Tamrin nggak harus parkir, nyari tempat parkir di mana tempatnya gitu kan, dan tujuannya juga jalan kaki sangat jauh gitu kan gitu. Makanya sangat membantu sekali, Mbak, gitu. Berarti kebijakan Pak Anies untuk membuka jalan itu memudahkan ya, Pak ya, memudahkan banyak pihak ya? Iya, memudahkan, Pak, buat kita sebagai ojol kan menggunakan roda 2 ya, itu sangat baik sekali, Mbak. Karena satu juga sangat simpel dan efisien buat waktu kita juga gitu. Baik, terima kasih Pak Joni atas waktunya. Semangat Bapak. Iya, kebantu banget itu. Jadi kita nggak mau usah muter-muter, langsung aja. Tinggal lurus aja kan nyampe Sudirman atau ke Monas gitu. Itu ngurangin pendapatan ya waktu ditutup dulu ya? Iya kan, karena kan orang orderan kan misalkan dari Monas tuh ke sini ya kan, harusnya waktunya cepet ya kan, kadang customer meng-cancel gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Iya, Mas. Selamat pagi Mas, dengan Mas siapa? Sugi. Siapa Mas? Sugi. Mas Sugi. Mas Sugi udah berapa lama Mas jadi ojol? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun Mas. Jadi tahu dong ya Mas ya kebijakan Pak Anies yang pro ke ojol? Oh iya, tahu. Iya. Jadi merasa terbantu ya Mas ya dengan? Lumayan sih kalau kebijakan Anies ya. Iya. Sangat membantu sih. Sangat membantu ya. Kan itu kan jalannya kan tadinya ditutup ya. Iya. Kemudian kan dibuka. Udah dibuka lagi gitu. Berarti merasa terbantu ya Mas ya? Ya lumayan terbantu lagi sih. Apa Mas dampak yang paling dirasakan setelah jalan itu dibuka? Ya jadi perjalanan lancar, bisa kemana aja. Jadi nggak ada aturan kemana-mana. Yang susah sih harusnya kan ini jalan yang gampang ya, lurus terus ya. Mau ke CBD gampang, mau kemana aja enak sih. Jadi semula yang jalanan itu ditutup kan muter-muter gitu ya Mas ya, muter-muter tidak menghemat waktu dan efisiensi biayanya. Kemudian setelah dibuka jadi lebih hemat dan lebih efisien gitu ya. Betul. Iya. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih Mas. Nah Senterian, itu tadi pendapat para ojol yang ada di Jakarta terkait kebijakan Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Yuk kita kembali ke studio. Nah, gimana? Bukti nyata kan jika kebijakan Anies ini memang pro rakyat. Jadi gimana sih ceritanya? Kenapa bisa begitu? Subscribe dulu dong. Jadi gini nih awalnya. Ahok ini membuat kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat. Terkesan hanya berpihak kepada elit yang punya mobil aja. Jadi pada tahun 2014, Ahok akan merubah pergub atau peraturan gubernur terkait larangan motor atau kendaraan roda 2 untuk melintasi jalan protokol. Utamanya di Jalan Sudirman Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat.
Persisnya, aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Jungto Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Alasannya sih karena tingginya angka kecelakaan di jalan tersebut. Nah, pada 8 Januari 2015 sempat mendapatkan demo dari para ojol atau ojek online di Balai Kota. Rencana yang awalnya mau diuji coba pada September 2017 itu akhirnya batal diuji coba. Dan alhamdulillahnya 2017 Jakarta mendapatkan pemimpin baru yang terbukti pro rakyat kecil. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Saat itu Anies juga baru menjabat dan tak meneruskan kebijakan Ahok tersebut karena dinilai diskriminatif kepada rakyat kecil. Anies ingin semua jalanan Jakarta dapat dinikmati oleh semua pengendara, baik motor ataupun mobil. Dan lebih dari itu, secara nilai ekonomi juga pembatasan kendaraan roda 2 yang tidak boleh melewati jalan protokol tersebut juga akan berdampak pada ekonomi. Di mana ojol-ojol tak dapat mengantarkan penumpang pada kawasan tersebut. Dan juga UMKM industri makanan rumahan yang akan terganggu jika mendapatkan orderan ke kawasan tersebut. Padahal disitulah ekonomi rakyat kecil bertumbuh untuk membiayai kehidupan mereka, sekolah anak mereka, dan lain sebagainya. Menurut Anies, berdasarkan data, jika larangan tersebut masih berlaku, maka akan ada sekitar 500.000 ojek online kehilangan potensi pendapat yang bisa diraih pada pesanan di Jalan Sudirman Tamrin. Wah, luar biasa bukan? Tepuk tangannya dulu dong. Bagaimana Anies Baswedan benar-benar dalam membuat kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan dan pastinya demi kepentingan umum, demi keadilan dan kesetaraan. Bagaimana di 2024? Jangan sampai salah pilih pemimpin. Jangan sampai kita terpesona sama citra yang dibangun di sosial media seolah pro rakyat. Tapi kebijakannya nggak pernah pro sama rakyat. Salam damai untuk semuanya. Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.